Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, baiklah pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai hasil proyek pemodelan dan simulasi yang telah kami lakukan yaitu sistem antrian pelayanan pelanggan di Lotemar Mall Panakukang, Makassar. Baiklah, bisa di next, Kak. Nah, baiklah, di sini saya akan memperkenalkan siapa sih rekan-rekan saya di dalam proyek ini. Perkenalkan saya sendiri, Novi Yulianti, dan keempat rekan saya ada Saida Mutia Hadijah, Nadia Indriani Sumardi, Devi Permatasari, dan Amanda Tarina Alobunga. Boleh di next, Kak? Nah, sebelum kita melangkah ke inti dari pemaparan materi pada kesempatan ini, ada baiknya saya jelasin terlebih dahulu terkait dengan sistem antrian pembayaran di kasir Lotte Mart Panakukang ini. Nah, Lotte Mart sendiri merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga. Nah, seperti halnya di pusat perbelanjaan besar lainnya, salah satu proses yang paling penting di dalamnya adalah proses pembayaran di kasir. Nah, sebelum kita membayar di kasir, tentu kita antri terlebih dahulu. Nah, apa sih sistem antrian itu sebenarnya? Secara sederhana, sistem antrian itu adalah suatu proses di mana pelanggan datang untuk mendapatkan pelayanan, kemudian menunggu jika belum dilayani, dan tentunya akan meninggalkan sistem setelah dilayani. Nah, apa sih tujuannya sebenarnya? Tentunya untuk tunggu pelanggan dan tentunya untuk memastikan proses pembayaran berjalan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, untuk pengambilan data kami melakukan observasi itu sekitar pukul 20.15 sampai 21:47 waktu Indonesia Tengah, dan data yang dikumpulkan itu berupa waktu kedatangan pelanggan, mulai pelayanan, dan waktu selesai pelanggan itu dilayani. Nah, berdasarkan hasil observasi ini, observasi kami, sistem ini termasuk dalam kategori multi-server queuing system dengan jenis antrian MM5. Untuk M pertama itu Markovian arrival, yaitu kedatangan pelanggan yang bersifat acak. Untuk M kedua itu Markovian service, yang artinya waktu pelayanan juga bersifat acak atau bervariasi tergantung kondisi kasir tersebut. Dan untuk angka limanya itu berarti terdapat 5 server atau 5 kasir aktif yang melayani pelanggan secara paralel. Boleh di next, Kak. Nah, kita lihat di layar bahwa di sini ada diagram model. Nah, seperti yang saya mention sebelumnya, sistem ini termasuk di dalam kategori multi-server queuing system dengan notasi MM5. Di sini saya membagi ada 4 tahap. Untuk tahap pertama itu ada kedatangan pelanggan. Nah, pelanggan akan datang di area kasir secara acak dan membawa barang belanjaan mereka untuk eh, diakumulasikan sebentar. Untuk tahap kedua itu ada antrian. Nah, ketika semua kasir sedang sibuk, maka pelanggan akan menunggu di baris antrian mereka masing-masing. Nah, biasanya pelanggan akan memilih kasir yang menurut mereka paling cepat atau paling pendek antriannya. Nah, lanjut ke tahap ketiga, yaitu pelayanan oleh server. Di tahap ini, kasir akan memproses transaksi pelanggan satu persatu. Lama waktu pelayanan ini tergantung berbeda-beda, tergantung dari jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan itu sendiri. Nah, untuk tahap terakhir itu tahap keempat, yaitu pelanggan keluar dari sistem. Setelah proses pembayaran selesai,
pelanggan akan meninggalkan area kasir. Artinya mereka sudah keluar dari sistem antrian. Oke, saya berikan ke rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kita dapat mengetahui waktu tunggu dan waktu pelayanannya. Waktu tunggu di sini merupakan selang waktu yang dialami pelanggan sebelum mulai dilayani, dan waktu pelayanan itu merupakan durasi sejak pelayanan dimulai sampai selesai. Kemudian dapat dilihat pada grafik distribusi waktu tunggu dan distribusi waktu pelayanannya yang terbagi menjadi 8 kelas, di mana untuk waktu tunggu itu minimalnya di 2,9 menit dan maksimalnya di 22,9 menit. Untuk waktu pelayanannya minimalnya di 0,2 menit dan maksimalnya di 9,5 menit. Terus dari grafik ini juga dapat dilihat bahwa untuk waktu tunggunya itu cenderung lebih lama atau lebih tinggi dibandingkan dengan waktu pelayanannya. Selanjutnya, kemudian kami juga melakukan perhitungan untuk rata-rata waktu tunggu dan waktu pelayanan. Untuk rata-rata waktu tunggu didapatkan 11,71 menit dari total waktu tunggunya 1884,53 menit dari 161 pelanggan. Dan untuk rata-rata waktu pelayanannya didapatkan 1,8 menit dari total waktunya 300,18 menit dari 161 pelanggan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya setelah kami melakukan pengamatan terhadap antrian di Alfamart tersebut, kami membuat permodelan untuk melihat bagaimana efektivitas dari sistem antrian yang diterapkan di Alfamart. Nah, dari situ kami membuat beberapa eksperimen juga untuk memberikan rekomendasi yang bisa memperbaiki efisiensi dari antrian tersebut. Nah, jadi yang pertama itu ada real condition-nya dengan jumlah kasir 5. Lalu kami juga melakukan variasi jumlah kasir, yaitu dikurangi dan ditambah, dikurangi dan ditambah. Lalu eksperimen dengan apabila kondisinya itu ada di kondisi rush hour, dan eksperimen terakhir itu eh, kita juga memodelkan bagaimana jika sistem antrian itu diubah menjadi single queue. Lalu kami menghitung yang pertama itu adalah average utilization-nya atau total waktu sibuk dari semua kasir dibagi dengan jumlah kasir dan dikali dengan total waktu simulasi. Nah, average utilization ini menunjukkan seberapa padat tenaga kasirnya dipakai. Lalu ada average time in system atau berapa waktu dalam sistem. Ini merepresentasikan waktu tunggu dan waktu pelayanan untuk rata-rata dari waktu tersebut. Kemudian ada average waiting time atau rata waktu tunggu, yaitu waktu pelanggan menunggu sebelum mulai dilayani, dan total pelayanan pelanggan selesai dilayani dalam interval waktu tertentu. Kemudian next. Oke, setelah melakukan pemodelan dari hasil pengamatan kami tersebut, kami mendapatkan insight dan rekomendasi untuk perbaikan dari sistem. Nah, yang pertama itu hasil simulasi dari kondisi nyata atau hasil pengamatan kami mendapatkan average utilization sebesar 39%, average time in systemnya sekitar 4 menit, dan average waiting time-nya sekitar 2 menit. Lalu total pelanggan yang dilayani itu sebanyak 161 pelanggan. Nah, nilai ini menandakan bahwa arus pelanggannya relatif lancar dan kapasitas pelayanan masih memiliki ruang idle sekitar 60% dari waktu operasional. Artinya, beban kerja kasirnya itu belum mencapai titik jenuh. Jumlah 5 kasir pada kondisi normal ini juga tergolong memadai dan efisien karena tidak terjadi antrian panjang yang signifikan dan juga tidak terlalu banyak waktu idle yang berlebihan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, jadi di eksperimen pertama ini kami ingin melihat pengaruh jumlah kasir terhadap performanya ke sistem antrian Lotte Mart Mall Panakota. Jadi di sini eksperimen pertama itu kami melakukan penambahan dan pengurangan jumlah kasir. Jadi tadi kan pada kondisi nyata itu jumlah kasir yang beroperasi ada 5 kasir. Lalu di sini eksperimen pertama kami membuat 2 skenario.
di mana kami mengurangi satu kasir, jadi ada 4 kasir dan juga menambahkan satu kasir menjadi 6 kasir. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, dari hasil simulasi itu ketika jumlah kasirnya dikurangi menjadi 4, waktu tunggu rata-rata meningkat cukup signifikan dan ini menunjukkan kemungkinan antrian itu lebih panjang dan juga menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan tidak mampu menampung kedatangan pelanggan yang sama besar dengan skenario defaultnya yang 5 kasir tadi. Lalu sebaliknya, kalau kasirnya ditambah menjadi 6 kasir itu rata-rata waktu tunggu itu justru turun dan sistemnya menjadi lebih lancar. Nah, namun kalau dilihat juga penurunannya itu tidak terlalu drastis. Dan di sisi lain, kalau kita perhatikan utilisasi kasirnya itu juga justru lebih menurun dibandingkan kasir 5 maupun kasir 4. Nah, dan hal ini berarti kasir jika melakukan penambahan kasir, kasir itu lebih sering nganggur lah. Jadinya kayak penambahan kasir ini walaupun memang mempercepat pelayanan terhadap pelanggannya, tapi dia tidak efisien karena secara biaya dan tenaga kerja itu jadinya merugikan karena kasirnya tidak produktif. Nah, oleh karena itu di sini jumlah kasir 5 orang sebenarnya sudah cukup optimal, apalagi untuk kondisi data sesuai dengan data real yang kami amati. Lalu penambahan kasir lebih dari 5 itu hanya efektif kalau mungkin volume pelanggannya meningkat cukup besar pada jam-jam tertentu, misalnya kayak jam-jam sibuk. Nah, sebaliknya kalau mengurangi kasir itu lebih tidak disarankan karena bisa berdampak langsung pada kepuasan pelanggan akibat peningkatannya waktu tunggu. Lalu kami juga ingin merekomendasikan untuk agar manajemen menerapkan penjadwalan dinamis, misalnya kayak tadi yang membuka kasir tambahan pada jam-jam tertentu. Dan dari sinilah juga menjadi dasar kami melakukan eksperimen selanjutnya, yaitu eksperimen kedua dengan skenario rush hour. Karena kami ingin melihat bagaimana jika diterapkan pada kondisi skenario tersebut. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya, ketika tingkat kedatangan pelanggan itu meningkat, rata-rata waktu tunggu dan waktu di sistemnya itu justru naik. Bahkan setelah menambahkan satu kasir yang dari 5 kasir pun yang kondisi nyatanya. Nah, lalu kalau dilihat lagi utilisasi kasirnya itu juga yang penambahan menjadi 6 kasir itu rendah sekali. Jadi menandakan kalau penambahan kasirnya itu tidak serta-merta memperbaiki efisiensi sistem. Terus kalau kita perhatikan lagi yang total work item completed, di mana itu menunjukkan jumlah pelanggan yang selesai dilayani, itu dia cuma naik sedikit dari yang 5 kasir. Jadi bisa dibilang kalau peningkatan kapasitasnya tidak sebanding dengan lonjakan kedatangan pelanggan. Dan ini menunjukkan juga kalau kita tidak bisa bergantung pada penambahan jumlah kasir untuk kondisi ini. Nah, jadi rekomendasi yang bisa kami berikan adalah untuk menerapkan penambahan kapasitas pelayanan tapi bersifat sementara saja untuk jam benar-benar yang jam-jam puncak. Dan untuk melihat jam-jam puncaknya itu manajemen bisa coba menggunakan prediksi waktu rush hour-nya berdasarkan data historis yang mereka punya untuk menentukan kapan sebaiknya mereka menambahkan kasir tertentu gitu, kapan mereka perlu mengaktifkan kasir tambahan. Nah, lalu selain itu, kami juga menyarankan agar manajemen mengatur ulang pola kedatangan pelanggan, misalnya dengan mereka melakukan strategi antrian tertentu. Dan di sini yang ingin kami rekomendasikan adalah implementasi sistem antrian tunggal atau single queue yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada eksperimen ketiga ini kami menggunakan sistem single queue, di mana tingkat pemanfaatan kasir di sini meningkat sehingga 69,9%, artinya kapasitas kasir di sini dapat digunakan secara lebih optimal. Selain itu, rata-rata waktu pelayanan
pelanggan turun menjadi hanya 2,19 menit. Dan waktu tunggu pelanggan hampir mendekati nol, yaitu sekitar 0,29 menit. Tidak hanya lebih cepat, tapi juga pelanggan dapat dilayani juga meningkat signifikan sehingga mencapai sekitar 266 pelanggan dalam periode waktu yang sama. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi nyata maupun kondisi dari hasil eksperimen sebelumnya. Nah, untuk insight-nya di sini, single queue ini meratakan beban antar kasir, kemudian mengurangi variabilitas waktu tunggu antar pelanggan, dan juga memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Nah, oleh karena itu, di sini kami merekomendasikan penerapan single queue ini sebagai kebijakan utama dalam sistem antrian, karena terbukti mampu mempercepat pelayanan, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Selanjutnya, nah ini adalah video dari simulasi sistem pada kondisi nyatanya. Next. Baik, dari hasil presentasi kita sebelumnya, kita dapat mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama itu efisiensi optimal di 5 hingga 6 kasir. Nah, berdasarkan hasil analisis kami menemukan bahwa 5 kasir sudah cukup optimal untuk kondisi operasional normal. Pada jumlah ini terjadi keseimbangan antara efisiensi kerja kasir dan waktu tunggu pelanggan. Nah, penambahan kasir ke 6 itu masih memberikan manfaat, namun hanya diperlukan saat terjadi lonjakan pelanggan yang sangat tinggi seperti saat promo atau event khusus. Jadi tidak perlu selalu membuka semua kasir kecuali pada kondisi ekstrem tersebut. Kemudian yang kedua yaitu rush hour tidak cukup diatasi dengan menambah kasir. Nah, menambah jumlah kasir memang membantu, namun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah saat rush hour. Ketika pelanggan datang terlalu cepat, sistem tetap melambat, namun kasir sudah ditambah. Oleh karena itu, solusi yang lebih efektif adalah manajemen antrian adaptif, seperti membuka jalur prioritas untuk pelanggan tertentu, menyediakan self-checkout atau kasir khusus transaksi cepat dengan strategi ini. Dengan strategi ini, harus pelanggan bisa diurai tanpa harus selalu menambah tenaga kasir. Dan yang terakhir itu, single queue lebih adil, efisien, dan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Hasil simulasi di sini menunjukkan bahwa sistem single queue atau satu jalur antrian bersama jauh lebih efisien karena sistem ini berhasil mengurangi waktu tunggu, meratakan beban kasir, dan juga memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan petunjuk visual seperti display nomor antrian ataupun sistem digital, pelanggan dapat diarahkan ke kasir berikutnya secara tertib. Keuntungannya di sini pelanggan merasa antrian lebih adil, tidak ada kesan kasir sebelah lebih cepat, dan pengalaman belanja lebih nyaman.
Mungkin sekian dari presentasi hasil dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.